Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Andri Winarna dari Program Pendidikan Pascasarjana Magister Hukum Universitas Wisnuwardana Malang. Pada hari ini saya akan menanyakan hasil presentasi saya yang telah saya buat dengan tema Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila. Dalam tugas dari Profesor Dr. Sukawiyana ini, saya akan mempresentasikan buku beliau yang berjudul Reaktualisasi Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. Pada bab 4 perihal Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila. Oh iya, ketika ada hal yang kurang dimengerti, Anda dapat menanyakan kepada saya di komentar channel YouTube saya ini. Di Indonesia, istilah negara hukum secara konstitusional telah disebutkan pada Undang-Undang Dasar 1945. Penggunaan istilah negara hukum mempunyai perbedaan antara sesudah dilakukan amandemen dan sebelum dilakukan amandemen. Sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas negara hukum. Sedangkan setelah dilakukan amandemen Undang-Undang 1945 yaitu negara Indonesia adalah negara hukum. Istilah negara tersebut dimuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 3. Meskipun ada perbedaan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum dan sesudah amandemen, pada hakikatnya keduanya mempunyai tujuan yang sama, yaitu menjadi negara Indonesia sebagai negara hukum. Indonesia sebagai negara hukum memiliki karakteristik mandiri yang berarti kemandirian tersebut terlihat dari penerapan konsep dan pola negara hukum yang dianutnya. Konsep yang dianut oleh negara kita disesuaikan dengan kondisi yang ada di Indonesia, yaitu Pancasila. NKRI sebagai negara hukum yang berdasarkan pada Pancasila pasti mempunyai maksud dan tujuan tertentu, yaitu bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan negara kita sebagai negara yang aman, tentram, aman, sejahtera, dan tertib, di mana kedudukan hukum setiap warga negaranya dijamin sehingga bisa tercapainya sebuah keserasian, keseimbangan, dan keselarasan antara kepentingan perorangan maupun kepentingan kelompok masyarakat. Konsep negara hukum Pancasila artinya suatu sistem hukum yang didirikan berdasarkan asas-asas dan kaidah atau norma-norma yang tercermin dari nilai yang ada dalam Pancasila sebagai dasar kehidupan bermasyarakat. Beberapa pernyataan yang mencerminkan bahwa Indonesia sebagai negara hukum antara lain: 1. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 1 Ayat 3 yang berbunyi bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. 2. Bab 10 Pasal 27 Ayat 1 yang menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. 3. Dalam pasal 28 ayat 5 yang berbunyi bahwa untuk penegakan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Negara berdasarkan atas hukum ditandai dengan beberapa asas, diantaranya bahwa semua perbuatan atau tindakan seseorang baik individu maupun kelompok, rakyat maupun pemerintah harus didasarkan pada ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum perbuatan atau tindakan itu dilakukan atau didasarkan pada peraturan yang berlaku. Negara berdasarkan atas hukum harus didasarkan hukum yang baik dan adil tanpa membeda-bedakan. Hukum yang baik adalah hukum yang demokratis, yaitu didasarkan pada kehendak rakyat sesuai dengan kesadaran hukum rakyat. Sedangkan yang dimaksud dengan hukum yang adil adalah hukum yang memenuhi maksud dan tujuan hukum, yaitu keadilan. Hukum yang baik dan adil perlu untuk dijunjung tinggi karena bertujuan untuk melegitimasi kepentingan tertentu, baik kepentingan penguasa, rakyat maupun kelompok. Oleh karena itu, suatu negara yang menyatakan bahwa negaranya merupakan negara hukum menurut Undang-Undang Dasar 1945 adalah negara yang berdasarkan pada kedaulatan hukum. Negara itu sendiri merupakan subjek hukum. Dalam arti Rechtsstaat
Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum. Ciri-ciri konsep Rechtsstaat antara lain: 1. Adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia. 2. Adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan pada lembaga negara untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia. 3. Pemerintahan berdasarkan peraturan. 4. Adanya peradilan administrasi. Di Indonesia yang menggunakan sebuah konsep Rechtsstaat, berarti semua yang dilakukan oleh rakyat tergantung pada bagaimana bunyi atau teks ketentuan hukumnya dalam pasal-pasal yang telah ada. Supremasi hukum di Indonesia menurut konsep Rechtsstaat adalah menempatkan negara sebagai subjek sebuah hukum, sehingga konsekuensi hukumnya dapat dituntut di sebuah pengadilan. Karena dipandang sebagai subjek hukum, maka jika siapapun yang melanggar hukum atau bersalah dapat dituntut di depan pengadilan. Di dalam negara hukum, setiap aspek tindakan pemerintah, baik dalam lapangan pengaturan maupun pelayanan, harus dengan sangat didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Artinya, pemerintah tidak dapat melakukan tindakan sewenang-wenang. Beberapa unsur yang harus berlaku dalam negara hukum adalah: 1. Adanya suatu sistem pemerintahan negara yang berdasarkan pada kedaulatan rakyat. 2. Pemerintah dalam melaksanakan tugasnya harus berdasarkan hukum atau peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. 3. Adanya pengawasan dari badan atau lembaga peradilan yang bebas dan mandiri, dalam artian lembaga peradilan tersebut benar-benar tidak memihak siapapun. 4. Adanya peran yang nyata dari anggota masyarakat maupun warga negara untuk berpartisipasi atau ikut serta mengawasi perbuatan dan pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah tersebut. Negara Indonesia sebagai negara hukum, begitu yang dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 1 Ayat 3, sehingga seluruh sendi kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus berdasarkan pada norma-norma hukum. Artinya, hukum harus dijadikan sebagai jalan keluar dalam penyelesaian masalah-masalah yang berkenaan dengan perorangan maupun kelompok, baik masyarakat maupun negara. Norma hukum bukanlah satu-satunya kaidah yang bersifat mengatur terhadap manusia dan hubungannya dengan sesama manusia. Hukum tidak dibuat tetapi hidup, tumbuh dan berkembang bersama masyarakat. Hukum harus tetap memuat nilai-nilai yang ideal dan harus pula dijunjung tinggi oleh segenap elemen masyarakat. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih telah menonton presentasi saya ini. Semoga dengan presentasi saya ini dapat menambah wawasan Anda. Dan apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Anda, mohon untuk dimaafkan. Selamat siang dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.